Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum mengenal saya. Nah, di sini saya akan sedikit perkenalan singkat. Teman-teman boleh sapa Tati. Ya, saya asalnya dari Sanggau, Kalimantan Barat. Aktivitas sekarang saya selain sebagai pengajar, saya juga menjadi salah satu agent of gold di Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing atau berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di EOA Gold Academy, yaitu tentang saudara emas. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar apa itu saudara emas? Apakah dirham, perak, dan lain sebagainya? Nah, di sini kita akan bahas siapa sih sebenarnya saudara emas itu. Nah, silakan disimak video berikut ini. Nah, permasalahan yang kita rasakan selama ini, yang pertama kita belum mengetahui apa itu ilmu saudara emas. Kemudian jika yang sudah mulai menabung logam mulia, nah itu masih banyak sekali yang menjual emasnya ketika ada kebutuhan, ya kan? Kemudian masih banyak ya yang belum tahu perbedaan perhitungan gadai syariah dan konvensional. Permasalahan selanjutnya, banyak ternyata yang belum mengetahui kasus dunia emas terkait ilmu saudara emas. Nah, dan yang terakhir, belum ada nih yang mempersiapkan atau memikirkan warisan kekuatan finansial untuk keturunannya. Nah, dari permasalahan tersebut, kita akan belajar nih pentingnya memahami ilmu tentang saudara emas. Tapi di kesempatan kali ini kita tidak sampai perhitungan dan lain sebagainya. Saya akan sedikit membahas bagaimana jika emas itu dijual atau digadai dan bagaimana jika tidak tertebus, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saudara emas itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gadai. Kenapa disebut saudara emas? Karena antara emas dan gadai ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Layaknya dua orang bersaudara ya. Nah, itu tidak bisa dilepaskan, seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih, jika teman-teman punya emas, nah itu kalau dalam kondisi butuh uang, itu apakah teman-teman jual atau gadai? Nah, ini dulu nih yang pertama ya, penting sekali. Iya, betul ya. Jadi bersyukur sekali nih yang sudah mengetahui bahwa ketika punya emas, nah itu jangan pernah dijual. Nah, itu ilmunya ya. Ketika sudah punya emas, nah itu untuk memenuhi kebutuhan, kita bisa gadai ya. Tidak perlu kita jual. Nah, itu adalah prinsip saudara emas. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dengan definisi gadai. Nah, gadai atau rahan juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, seperti apa sih hukum gadai di dalam Islam? Nah, ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional ya, DSN MUI. Nanti teman-teman bisa cari ya di internet. Dan sebelum masuk kita harus mengenal ya beberapa istilah dalam Islam. Di mana murtahin. Nah, ini murtahin ini penerima barang gadai, kemudian ada marhun, barang gadai, dan rahin yang menyerahkan barang gadai. Nah, ini ya, 3 istilah ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ada murtahin, marhun, dan rahin. Murtahin penerima barang gadai, marhun barang gadainya, kemudian rahin yaitu yang menyerahkan barang gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, nah itu tentang gadai syariah, di mana gadai syariah ini mempunyai ketentuan sebagai berikut, yaitu penerima barang gadai itu mempunyai hak untuk menahan barang gadai sampai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang gadai itu dilunasi. Kemudian,
marhun atau barang yang digadaikan dan manfaatnya itu tetap milik rahin atau pemilik ya, pemilik barang gadai. Nah, pada prinsipnya ini, marhun atau barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan murtahin atau penerima barang gadai tanpa seizin rahin. Nah, kemudian pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang gadai itu pada dasarnya kewajiban rahin atau pemilik ya, pemilik barang. Tapi dapat juga dilakukan oleh murtahin atau penerima barang. Nah, itu dengan biaya pemeliharaan ya. Nah, kemudian besarnya pembiayaan atau biaya penyimpanan, nah itu tidak boleh berdasarkan pada jumlah pinjaman utang rahin ya kepada murtahin, tetapi harus berdasarkan jumlah dari barang yang digadaikan ya, bukan sejumlah uang ya, tapi sejumlah barang yang digadaikan. Kita lanjut di perbedaan gadai dan jual. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya. Nah, kalau kita gadai emas, nah ini kita hanya mendapatkan uang sesuai kebutuhan. Kemudian emasnya juga masih milik kita dan kita bisa tebus ya dengan membayar sesuai pinjaman kita. Dan yang terakhir, karena emas ini masih milik kita, maka emas ini akan tetap menjadi milik kita dan bisa menjadi warisan terbaik. Nah, perbedaan dengan menjual emas, nah bahwa ketika kita menjual emas, maka kita akan mendapatkan uang dari emas yang kita jualkan. Dan itu artinya emas itu sudah berpindah ke pemilikan. Nah, secara otomatis emas yang sudah kita jual itu tidak bisa lagi kita wariskan kepada keturunan kita. Dan dampaknya bagaimana? Nah, ketika kita sudah menjual ya, kita sudah menjual emas, dan ketika kita ingin membeli lagi dengan gramasi yang sama, maka kita tidak akan bisa mendapatkan dengan nilai seperti kita membeli pertama. Nah, karena harga emas itu cenderung naik setiap tahunnya ya. Itu adalah kerugian ketika kita menjual emas milik kita. Jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman? Ketika punya emas, apakah ingin tetap dijual atau digadai? Nah, harus berpikir 2 kali lagi ya. Karena emas ini sebagai aset ya, aset masa depan, maka emas jangan pernah dijual. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus belajar tentang saudara emas ya, atau gadai. Jadi kita untuk memenuhi kebutuhan dan impian kita hanya cukup menggadaikan ya, tanpa harus menjual emas. Karena kalau kita menjual emas, itu artinya kita akan kehilangan aset. Akan ada potensi tidak bisa membeli kembali dengan gramasi yang sama karena harganya yang cenderung naik, seperti itu. Jadi bagaimana jika tidak tertebus? Jika kita menggadai emas kita, nah kita tinggal melakukan perpanjangan masa titip saja. Ya, kita lakukan cicil pinjamannya setiap bulan berikutnya. Dan potensi melakukan perpanjangan itu ada 3 kali ya. 3 kali untuk kita melunaskan ya biaya pinjaman yang sudah kita terima, seperti itu. Ini ada sedikit ilustrasi bagaimana perbandingan gadai dan jual. Kita anggap ini ada seorang si A dan si B ya. Nah, si A dan si B ini butuh uang ya, butuh uang. Kemudian pada bulan Januari ya, ketika mereka membeli emas, ini kita misalkan ya, misalkan harga emas 5 gram itu 3.600.000. Nah, ketika mereka punya emas sebesar gramasi 5 gram, nah itu si A memilih untuk menggadaikan ya selama 1 bulan. Kemudian si B, nah itu memilih untuk menjual emasnya ke toko emas. Nah, pada bulan Januari tersebut ternyata emas 5 gram itu hanya dihargai buyback-nya ya, itu sekitar 3.546.500. Hasilnya apa? Si A mendapatkan uang 3 juta dengan biaya titip 64.000. Kemudian si B, karena si B menjual emasnya, si B hanya mendapat uang sebesar harga buyback tadi, yaitu 3.546.500.
Nah, apa yang terjadi? Ketika bulan selanjutnya, yaitu bulan Februari, ketika si A sudah melunasi pinjamannya, yaitu sebesar 3.064.000 tersebut. Nah, si B itu sudah ketika ingin membeli emas kembali, harganya sudah 3.900.000-an ya pada bulan Februari. Nah, artinya apa? Ketika si A sudah melunasi pinjamannya, maka ia mendapatkan kembali emasnya senilai 5 gram ya, seberat 5 gram. Kemudian si B tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika pun dia ingin membeli, nah itu harganya sudah demikian naik ya. Nah, itulah perbandingan ya antara gadai dan jual. Nah, maka teman-teman ketika sudah memiliki emas, apakah ingin digadai atau dijual? Nah, silahkan dipikirkan kembali. Demikian dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.